Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sekalian, para bapak, ibu, jamaah sholat subuh Masjid Ayani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiada henti kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji bersama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang babu tauqiril ulama wal kubbar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Saya akan menjelaskan tentang menghormati para ulama, menghormati para cendekiawan, menghormati para ustadz-ustadz, guru-guru kita yang memang memberikan ilmu kepada kita sekalian, dan juga menghormati kepada mereka yang terpandang dalam arti orang-orang yang sering membuat kebaikan. Orang-orang terpandang karena baiknya orang, terpandang karena orang yang memang disegani oleh masyarakatnya. Itu kita dahulukan, menghormatinya daripada yang lain. Begitu pula kita meninggikan kedudukannya, dan juga kita bisa memperjelas daripada martabatnya. Nah, dalam rangka untuk menghormati para ulama, para sesepuh, artinya para orang-orang yang terpandang, maupun kita meninggikan tempat dan martabat mereka, kita kembali untuk membaca ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Di dalam ayat ini disebutkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ayat ini menjelaskan Nabi Muhammad mendapatkan firman untuk disampaikan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan sesungguhnya ini adalah untuk memberikan peringatan atau memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, dari ayat ini maka disebutkan hadis berikutnya, An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansori radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansori. Kalau melihat Al-Ansori, bahwasanya Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ini adalah orang Madinah.
Abi Mas'ud qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Seseorang yang menjadi imamnya kaum, seseorang yang menjadi imamnya dari orang banyak, aqra'uhum li kitabillah, pilihlah imam itu yang paling baik bagi mereka bacaan Al-Qur'annya, bacaan kitabillah. Jadi seseorang yang kita tunjuk untuk menjadi imam, yang pertama adalah pilihlah yang paling baik dari mereka dari bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau dari mereka banyak yang sama, bacaan tajwidnya banyak, baik-baik semua, maka pilihlah fa a'lamuhum bis sunnah. Pilihlah yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urutannya, yang baca Quran banyak, sama-sama baik tajwidnya. Kalau sama, pilih yang paling tahu, paling mengerti tentang yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Dia lebih paham tentang hadis-hadis, tentang sunnah, tentang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, terutama yang tertera di dalam hadis-hadisnya. Kalau ada yang bacaannya sama banyak, pilihlah yang paling ngerti tentang sunnah, paling ngerti tentang ajaran Rasulullah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Pada saat itu dijelaskan, kalau yang ngerti sunnah itu banyak, jamaahnya ternyata banyak yang pinter-pinter, banyak yang paham tentang sunnah Rasulullah, tentang apa yang dilakukan, yang diajarkan, banyak yang ngerti, banyak yang ilmunya sama. Fa'addamuhum hijrah, pilihlah yang paling lebih dahulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Itu kalau pada zaman Rasulullah. Jadi dipilih yang lebih dahulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa. Nah, ternyata yang hijrah dari Madinah itu kan banyak sama, bacaannya yang baik banyak sama, yang paham tentang sunnah banyak yang sama, yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah juga banyak yang bareng, banyak yang bersama-sama. Nah, kalau sudah seperti itu, fa'aqdamuhum sinnan walaya umman narrajul rajula min sultanihi. Kalau seperti itu, pilihlah yang paling tua umurnya. Ya, banyak yang muda-muda, pilihlah yang dewasa. Yang dewasa pilihlah yang lebih tua. Yang lebih tua, tapi yang tua yang jangan tua yang kemudian sudah gregelen, sudah pikun, sudah bacanya menjadi tidak jelas, jangan. Yang tua umurnya tapi yang masih bacaannya baik, ilmunya juga banyak. Nah, kalau hijrahnya ini zaman Rasulullah, kalau sekarang hijrahnya yang lebih dulu, artinya memang dia lebih dulu atau sejak awal memang sudah menjadi orang muslim. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilaih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah yang sebenarnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Kalau hijrahnya itu hanya karena perempuan atau karena sesuatu
maka ya itu aja yang didapat. Maka seperti itulah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Walaya umanna rajulur rajulam fi sultanihi, dan janganlah seseorang menjadi imam kepada seseorang yang lain yang bukan di dalam sultani, kekuasaannya. Umpamanya di Masjid Ayani, ini sudah diatur, sudah ada kekuasaan dari takmir umpamanya. Kemudian orang tiba-tiba saya yang imami, nah itu tidak boleh. Tidak boleh yang di luar kekuasaannya. Maka kalau memang menjadi imam harus izin atau memang dipersilahkan oleh takmir yang memang mempunyai kekuasaan ngatur di dalam suatu masjid. Ini hadirin sekalian yang berbahagia, yang berkaitan dengan menghormati ulama, menghormati orang yang lebih sepuh. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang lebih alim itu dipersilahkan untuk menjadi imam kalau memang banyak yang bacaannya sama, yang ilmunya sama, pilih yang lebih berilmu. Kemudian kalau semuanya sama, pilih yang paling tua umurnya, dalam rangka menghormati kepada ulama, menghormati kepada orang yang lebih tua. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian seterusnya disebutkan wala yaqudu fi baitihi ala takrimihi illa bi'idznih. Jangan seseorang itu masuk ke rumah orang lain kemudian tiba-tiba masuk duduk dalam rangka untuk menghormati, tetapi illa bi'idznih, harus mendapatkan izin dari tuan rumah. Ya, kalau sudah diizinkan kemudian masuk, kemudian duduk, nah dalam rangka untuk menghormati. Oh monggo mlebet, mari masuk, silahkan duduk, baru duduk, kemudian itulah yang disebut menghormati kepada yang punya rumah. Inilah hadirin sekalian yang berkaitan dengan menghormati kepada ulama, menghormati kepada yang lebih tua, dan juga menghormati kepada orang-orang yang terpandang. Sehingga kalau kita silaturahmi kepada orang yang lebih tua, orang yang terpandang, ya jangan kemudian tiba-tiba buka pintu duduk, ya jangan, nunggu diizinkan oleh tuan rumah. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, wa fi riwayatin lahu fa'aqdamuhu silman, badal dari sinan, islaman. Dalam riwayat lain, kalau tadi disebutkan yaitu fa'aqdamuhu silman, ini sebagai ganti yang lebih tua dari umurnya, tapi riwayat yang lain disebutkan yang lebih dulu menjadi seorang muslim. Jadi riwayat lain ini menceritakan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ini yang tua-tua juga banyak, tapi riwayat yang lain dari yang tua-tua itu dipilih yang lebih dulu dia menjadi muslim, yang lebih dulu masuk Islam. Nah, kalau sekarang kan kita ini semua sejak lahir sudah muslim semuanya, maka kita dalam rangka menghormati kepada yang ulama, kepada yang lebih tua, maka kita memilih sebagai imam ini tentunya yang bacaannya lebih bagus. Kalau banyak dipilih yang lebih paham tentang sunnah, tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dari dua itulah yang paling bisa kita ambil, karena zamannya sudah berbeda, zaman Rasulullah dengan zaman pada saat ini. Termasuk kita jangan kemudian tiba-tiba menjadi imam kalau bukan di kekuasaannya, tetapi ada kekuasaan yang ngatur di dalam satu tempat,
maka kita harus diberikan izin atau memang ditugasi. Kalau tidak boleh. Hadirin sekalian yang berbahagia, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula disebutkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa fa ya ummuhum aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fal ya ummuhum akbaruhum sinna. Ini hampir sama dengan hadis yang saya bacakan tadi, hanya di riwayat yang lain. Di riwayat yang lain disebutkan seseorang yang menjadi imam itu dipilih yang bacaannya lebih baik. Kalau banyak maka dipilih yang lebih dulu hijrahnya. Jadi sama seperti tadi. Kalau hijrahnya lebih dulu, Islamnya lebih dulu, nah itu yang dipilih untuk menjadi imam. Wal murad bisultanihi mahal wilayatihi. Jadi yang disebut dengan kekuasaan artinya di sini tempat di mana kekuasaan itu memang sudah ada yang atur. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian hadis berikutnya masih diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Qala Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ini mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah wa yaqulu istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha summaladzina yalunuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Abi Mas'ud Uqbah ini seperti ini. Pada waktu sholat berjamaah, Rasulullah itu yang sahu manakibah, jadi menepuk pundak ini untuk diratakan antara satu dengan yang lain supaya rata lurus. Yang sahu itu memegang. Kalau wudu kan membasuh ya, ini manakib ini jamak dari manakib ini bau-bau dari yang sok tebak supaya lurus. Nah, kemudian beliau bersabda istawu, luruskan, samakan, lurus. Wala tahtalifu, jangan kemudian berbeda-beda, berselisih. Jadi jangan sampai ada yang kemajon, ada yang kemunduran, nah supaya lurus. Wala tahtalifu, jangan ada yang berbeda-beda, lurus. Istawu wala tahtalifu. Makanya imam kalau memulai sholat biasanya menyampaikan istawu sufufakum atau sawu sufufakum. Istawu, luruskan, sawu, samakan, sufufakum, barisan-barisan kalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian Rasulullah bersabda begini, wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Jangan kemudian berbeda-beda, ono sing kemajan, ono sing kemunduran. Kalau enggak lurus seperti itu, ya berarti hati kalian itu juga enggak lurus, sama dengan barisan. Makanya lurus supaya hatinya juga lurus, hatinya juga bersih. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyalini minkum ulul alham wan nuha, supaya dekat kepadaku dari sekalian orang-orang yang sudah dewasa, wanha, dan orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai, orang-orang yang waras lah, berakal. Ulul alham, ulul ahlam, artinya orang-orang yang hilm, yang sudah balik, sudah dewasa. Kemudian sumalladzina yalunahum, kemudian mereka orang-orang yang berada di belakangnya dan seterusnya.
Jadi begitu tuntunan Rasulullah, kalau sholat berjamaah supaya barisnya, softnya lurus, jangan sampai nggak lurus, artinya musah masih lah bahasanya. Kalau musah masih nanti hatinya kalian juga ikut musah masih, lurus, kemudian hatinya insya Allah mengikuti, menjadi hati yang lurus, menjadi hati yang lunak. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian agar supaya dari kalian ini dekat kepadaku, ini supaya merapat, agar supaya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang sudah dewasa, ahlam ilm, artinya sudah dewasa, sudah balik, sudah dewasa, wanuha, dan orang-orang yang berakal, yang di sini disebutkan ulul ahlam humul balighun wakila ahlul hilmi wal fadli. Jadi yang disebut dengan ulul alham adalah orang yang sudah balik. Yang disebut dengan an-nuha, ya, yang disebut dengan an-nuha adalah al-ukul, orang-orang yang berakal. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini menceritakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, sabdanya begini, "Riyal ini minkumul ahlam." Sabdanya adalah liyalini, supaya mereka mendekat dengan saya, karena jamaah dengan Rasulullah. Liyalini minkum, supaya mereka, kalian mendekat dengan saya, ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang yang berakal. Jadi kalau merapat berarti bisa dekat. Sumalladzina yalunahum, kemudian sumalladzina yaluna, kemudian orang-orang yang berada di belakangnya. Jadi semuanya satu baris sudah dekat, kemudian yang di belakangnya menjadi lurus, menjadi dekat. Salasan, menyampaikan hal-hal seperti ini sampai 3 kali, agar kalian dekat dengan saya, kemudian orang-orang yang mendekat kepada kalian. Itu sampai 3 kali, garis lurus, kemudian ditata, di belakangnya lurus, di belakangnya lurus, sehingga semuanya dianggap menjadi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang yang berakal. Kemudian Rasulullah bersabda, wa iyyakum wahai syati, wa iyyakum wahai syatil aswad. Kemudian memperingatkan, wahai kamu sekalian, janganlah kamu sekalian, wahai syatil aswad, seperti orang-orang yang bercampur baur yang berada di pasar. Jadi kalau sholat jangan bercampur baur, tidak rapi seperti orang yang di pasar. Kalau orang yang di pasar kan memang ya di pasar ya sudah, campur baur tidak karuan. Nah, kalau sholat jangan seperti orang yang di pasar, yang campur baur satu dengan yang lain, berdesaan karena ramai, mungkin berebut untuk duluan menawar dan lain sebagainya. Jadi kalau sholat jangan seperti itu. Sholat harus seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu rapi, kemudian supaya tidak morat-marit. Kalau morat-marit nanti hatinya ikut morat-marit.
Yang di belakang ditata rapi, berikutnya sehingga semuanya menjadi dianggap sudah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Nah sekarang bagaimana? Apa kita bisa dekat dengan Rasulullah? Insya Allah, karena sholat juga termasuk membaca sholawat, karena sholat juga kita mendekatkan kepada Allah. Maka dalam satu riwayat banyak, kalau kita membaca sholawatnya dengan hati yang tulus, maka Rasulullah akan hadir, rohnya hadir di hadapan kita. Itulah hadirin sekalian beberapa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita mencoba untuk bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari cara menjadi imam, cara menjadi makmum, kemudian cara kita menghormati para ulama, para sesepuh, dan juga bagi mereka yang terpandang bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan di pagi hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa dan didahului dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasy syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dan tutuplah dosa-dosa kita ini dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan yang kita lakukan termasuk amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, para guru kami, para ulama kami, para orang-orang yang terpandang bagi kami. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fima khalaqta wa hadhil baldah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami di jalan yang benar. Berilah kami kekuatan, kemampuan untuk mengamalkannya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang fahsyah, bahwa yang keji, bahwa yang mungkar adalah perbuatan yang salah. Berilah kami kekuatan, kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah semua apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkailah rizki kami, berkailah umur kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak-anak dan cucu-cucu kami nanti. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pertolongan agar supaya menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu dan pandai berzikir kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua amal-amal ibadah kami, terimalah doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.